Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai jurnal khusus dan buku besar pembantu. Nah, dalam materi kali ini kita membahas beberapa subbab pokok. Yang pertama itu mengenai definisi dari jurnal khusus itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Saudari Fitriani. Kemudian yang kedua itu mengenai jurnal khusus pendapatan yang akan dijelaskan oleh Saudari Risna Septiani dengan Aidil Nugraha. Kemudian yang ketiga itu jurnal khusus penerimaan kas yang akan dijelaskan oleh Saudari Fitri Handayani. Kemudian yang keempat itu jurnal khusus pembelian yang akan dijelaskan oleh Saudari Serliana. Kemudian pembahasan terakhir itu mengenai jurnal khusus pengeluaran kas yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurhana. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman-teman untuk mempresentasikan dan membahas materinya masing-masing. Dengan ini saya persilahkan. Saya Fitriani, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi jurnal khusus. Nah, jurnal khusus adalah jurnal yang disusun sesuai dengan kronologis, namun juga dilengkapi dengan pengelompokan yang dibuat oleh entitas atau perusahaan dalam 4 jurnal khusus. Keempat jurnal khusus tersebut terdiri dari jurnal khusus pendapatan, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pembelian, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Keempat jurnal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus pendapatan. Nah, yang pertama ada pencatatan pada jurnal khusus pendapatan. Jurnal khusus pendapatan merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pendapatan secara kredit. Maksudnya, jika perusahaan memperoleh pendapatan secara tunai, maka tidak dicatat lagi di dalam jurnal khusus pendapatan, tetapi dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas. Adapun format khusus pendapatan berbeda-beda untuk setiap entitas, tergantung dari kebutuhan entitas tersebut. Nah, di sini ada salah satu format dan dari jurnal pendapatan jika perusahaan menggunakan metode perspektual. Bisa kita lihat di atas, di sini terdapat 2 format jurnal khusus pendapatan. Nah, bisa kita lihat selanjutnya di sini ada pencatatan pada jurnal khusus pendapatan adalah yang pertama yaitu ada jurnal khusus pendapatan akan dicatat jika memang pendapatan kredit sudah dapat diakui, dan yang kedua mencatat tanggal terjadinya pengakuan tersebut, dan yang ketiga mencatat nomor faktur yang dikirim diserahkan kepada konsumen. Nomor faktur ini harus terurut sebagai bentuk pengendalian. Dan yang keempat ada kolom pot referensi atau PR untuk memastikan telah diposting. Dan yang kelima yaitu ada kolom piutang dagang atau DB dan penjualan atau KR diisi sejumlah nilai penjualan kredit. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aidil Nugraha. Baik, langsung saja saya lanjutkan materi saya mengenai posting ke jurnal khusus pendapatan. Setelah transaksi-transaksi pendapatan secara kredit telah dicatat pada jurnal khusus pendapatan, maka dapat dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya, yaitu posting ke jurnal khusus pendapatan ke buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu akan dibuat terpisah berdasarkan pelanggan dari entitas, dan adapun tahapan-tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan buku besar dan buku besar pembantu terkait. Yang kedua yaitu memindahkan total saldo akun penjualan dan piutang dagang pada jurnal khusus pendapatan ke akun buku besar yang sesuai debit atau kredit. Yang ketiga yaitu mengisi post reference pada buku besar sesuai dengan nomor halaman pada jurnal khusus pendapatan. Yang keempat yaitu mengisi post reference pada total saldo jurnal khusus pendapatan sesuai dengan nomor akun terkait di buku besar. Yang kelima yaitu memindahkan saldo rincian pada setiap khusus pendapatan pada buku besar pembantu terkait debit atau kredit. Yang keenam yaitu mengisi post reference pada buku besar pembantu sesuai dengan nomor halaman dan jurnal khusus pendapatan. Yang ketujuh yaitu mengisi post reference pada jurnal khusus pendapatan untuk transaksi yang memiliki kolom akun khusus dengan memberi tick mark. Yang kedelapan yaitu menghilangkan saldo buku besar dan buku besar pembantu. Yang kesembilan yaitu memastikan bahwa saldo pada buku besar sama dengan total
penjumlahan seluruh saldo buku besar pembantu. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo berdasarkan seluruh saldo akun dalam buku besar. Selanjutnya dapat dilihat contoh proses posting jurnal khusus pendapatan ke buku besar pada PowerPoint, yaitu dapat dilihat di situ ada beberapa akun. Contohnya itu ada akun penjualan, di mana akun penjualan pada tanggal 30 ada 90 juta. 90 juta ini merupakan jumlah dari keseluruhan penjualan. Jadi yang dimasukkan di sini yaitu jumlah dari keseluruhan penjualan. Begitupun dengan akun-akun lainnya yang dimasukkan yaitu jumlah dari keseluruhan, seperti bahan pokok penjualan yaitu jumlah 65 juta, yaitu jumlah keseluruhan bahan pokok penjualan. Kemudian dapat juga dilihat perusahaan di bawahnya, perusahaan Dagan Almanda jurnal khusus pendapatan sesudah diposting ke buku besar. Di situ dapat dilihat dari keseluruhan transaksi atau keseluruhan akun disatukan dalam satu jurnal, kemudian dijumlahkan atau ditotalkan. Di situ ada akun piutang dagang, posisinya di debit, penjualan di kredit, bahan pokok penjualan yang posisinya di debit, kemudian ada persediaan yang posisinya di kredit. Itulah materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas yang berasal dari berbagai sumber aktifanya. Jika perusahaan menerima kas yang berasal dari pembayaran piutang, penjualan aset tetap, maka penerimaan penjualan secara tunai atau transaksi apapun yang berhubungan dengan penerimaan kas akan dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas. Format jurnal khusus penerimaan kas dapat berbeda-beda untuk sesuai entitas tergantung dari kebutuhan entitas tersebut. Berikut ini beberapa contoh dari jurnal khusus penerimaan kas itu pada PowerPoint di bawah ini. Itu merupakan salah satu format jurnal khusus penerimaan kas. Dari jurnal khusus penerimaan kas di atas terlihat bahwa perusahaan Dagang Almanda itu sebagian besar bersumber dari piutang dan penjualan. Hal itu ditandai dengan kolom penerimaan kas dari piutang dan penjualan itu terpisah. Sementara penerimaan kas di luar penerimaan dan piutang dari penjualan akan dicatat pada kolom lain-lain. Itu menjelaskan bahwa akun yang terkait dengan yang bisa diisi dengan nama akun atau keterangan. Kolom akun kas merupakan kolom yang harus ada dan terletak itu di debit karena jurnal ini merupakan pencatatan transaksi penerimaan kas. Proses pencatatan pada jurnal khusus penerimaan kas itu kayak yang pertama itu jurnal khusus penerimaan kas akan dicatat jika memang penerimaan sudah dapat diakui. Yang kedua, mencatat tanggal terjadinya pengakuan tersebut. Yang ketiga itu menyiapkan kolom untuk memastikan proses posting telah dilakukan. Yang keempat itu kolom kas dan piutang dagang serta penjualan itu diisi sejumlah nilai pembayaran piutang, penjualan tunai. Baru kolom lainnya jika diisi transaksi selain penerimaan piutang dagang dan penjualan tunai sejumlah nilai penerimaan. Sedangkan untuk nama akun diisi dengan nama akun terkait penerimaan kas yang dilakukan seperti penerimaan kas, pendapatan sewa, setoran modal dan lain-lainnya. Pada PowerPoint di atas itu merupakan contoh pencatatan transaksi pada jurnal khusus penerimaan kas. Setelah ada transaksi jurnal khusus penerimaan kas, kita membuat jurnal khusus penerimaan kas. Setelah jurnal khusus penerimaan kas, kita akan memposting jurnal khusus penerimaan kas ke dalam buku besar. Posting jurnal khusus penerimaan kas buku besar dan buku besar pembantu itu akan disesuaikan dengan pelanggan entitas. Adapun proses posting jurnal penerimaan kas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus menyiapkan dulu buku besar dan buku besar pembantu yang terkait. Yang kedua, kita memindahkan saldo akun yang dimiliki kolom tersendiri kayak kas, piutang, dan penjualan pada jurnal khusus penerimaan kas pada akun-akun dalam piutang dagang buku besar yang sesuai, yaitu akun kas, piutang dagang, dan penjualan. Yang ketiga itu memindahkan rincian dan kolom-kolom lainnya pada jurnal khusus penerimaan kas yang sesuai dengan tertulis pada kolom nama atau akun dan penjualan pada akun buku dan keterangan. Setelah itu kita mengisi pada buku besar sesuai dengan nomor halaman jurnal khusus penerimaan kas yang terkait.
Yang kelima itu kita mengisi total saldo jurnal khusus penerimaan kas kolom khusus sesuai dengan kode akun yang terkait pada buku besar. Yang keenam itu memindahkan saldo pada setiap jurnal khusus penerimaan kas pada buku besar pembantu. Yang ketujuh itu mengisi buku besar pembantu sesuai dengan nomor halaman jurnal khusus penerimaan kas. Yang delapan, mengisi pada jurnal khusus penerimaan kas untuk transaksi yang memiliki kolom akun khusus dan memberikan kayak leaf mark itu kayak bentuk begini, yaitu kolom piutang dan penjualan. Yang kesembilan itu menghitung saldo buku besar dan buku besar pembantu. Setelah menghitung saldo buku besar dan buku besar pembantu, kita memastikan bahwa saldo pada buku besar dan total penjualan seluruh saldo buku besar pembantu. Terus setelah memastikan bahwa saldo buku besar sama dengan total penjumlahan seluruh saldo buku besar pembantu, maka kita akan menyusun neraca saldo berdasarkan seluruh saldo akun yang ada di buku besar. Kalian bisa lihat pada PowerPoint di jurnal khusus penerimaan kas itu, contohnya kayak perusahaan dagang Almanda, jurnal khusus penerimaan kas. Setelah ada transaksi, kita posting ke jurnal umum, setelah itu posting ke buku besar seperti kayak nama akunnya itu akun penjualan. Kan akun penjualan di sini sebanyak di debit sebanyak 74 juta 250 juta dan saldonya tetap sama 74.250 juta. Kemudian yang kedua itu akun dagang piutang dagang. Akun piutang dagang itu sebesar 91 juta. Terus di kredit itu ada 61 juta, yang dimana saldonya 91 juta dikurang dengan 61 juta, maka total saldonya yaitu sebanyak 30 juta. Itu pun seterusnya sampai semua nama akun itu terposting pada buku besar. Nah, setelah diposting pada buku besar, maka kita akan membuat yang namanya jurnal yang membuat neraca saldo. Di neraca saldo, semua keseluruhan pada posting buku besar akan dipindahkan ke neraca saldo. Baik, saya Serliana, saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Transaksi pembelian yang dimaksud adalah seluruh transaksi pembelian seperti pembelian persediaan barang dagang, perlengkapan, dan aset tetap. Artinya, jika perusahaan memperoleh asetnya secara tunai, maka tidak akan dicatat pada jurnal khusus pembelian, tetapi akan dicatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Adapun format jurnal khusus pembelian bisa kita lihat sendiri di sini, perusahaan dagang Alamanda. Selanjutnya yaitu contoh pencatatan transaksi pada jurnal khusus pembelian dapat dibaca sendiri di PowerPoint kami. Nah, selanjutnya yaitu proses pencatatan pada jurnal khusus pembelian. Yang pertama, jurnal khusus pembelian akan dicatat jika memang pembelian kredit sudah dapat diakui. Yang kedua, mencatat terjadinya transaksi. Yang ketiga, mencatat nomor tagihan yang diterima dari pemasok. Yang keempat, kolom pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Diisi sejumlah nilai pembelian barang dagang secara kredit. Selanjutnya yaitu kolom lain-lain diisi untuk transaksi selain pembelian barang dagang. Untuk akun dalam kolom lain-lain akan diisi dengan nama akun terkait pembelian yang dilakukan seperti peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Sedangkan kolom jumlah dalam akun kolom lain-lain akan diisi dengan nilai transaksi. Bisa dilihat sendiri jurnal khusus pembelian perusahaan dagang Alamanda. Nah, selanjutnya itu posting jurnal khusus pembelian. Adapun proses posting adalah yang pertama menciptakan buku besar dan buku besar pembantu. Terkait yang kedua, memindahkan total saldo yang memiliki kolom terpisah. Di sini yaitu persediaan dan utang dagang. Pada akun buku besar yang sesuai debit atau kredit yaitu akun persediaan barang dagang atau utang dagang. Yang ketiga, menambahkan rincian dari kolom lain-lain. Pada jurnal khusus pembelian, akun buku besar yang sesuai dengan tertulis pada kolom nama akun yang didebit. Yang keempat, mengisi reference pada buku besar sesuai dengan nomor halaman pada buku pada buku jurnal pembelian.
Selanjutnya mengisi pos reference pada total saldo jurnal khusus pembelian. Selanjutnya memindahkan saldo rincian pada setiap jurnal pembelian pada buku besar pembantu. Selanjutnya mengisi pos reference pada buku besar pembantu sesuai dengan nomor halaman pada jurnal khusus. Selanjutnya mengisi pos reference pada jurnal khusus pembelian untuk transaksi kolom lain-lain. Selanjutnya menghitung saldo buku besar dan buku besar pembantu, memastikan bahwa saldo buku besar sama dengan total pembelian seluruh saldo buku besar pembantu. Yang terakhir menyusun neraca saldo berdasarkan seluruh saldo akun pada buku besar. Adapun buku berikut adalah contoh proses posting dari jurnal khusus pembelian ke buku besar dan buku besar pembantu. Bisa dilihat sendiri. Nah, terakhir setelah proses posting, maka neraca saldo dapat disusun dengan menyajikan seluruh akun dan seluruh saldo yang ada pada buku besar. Saya Nurhana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal khusus pengeluaran kas. Adapun pengertiannya yaitu jurnal khusus pengeluaran kas merupakan jurnal khusus untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk berbagai keperluan di sebuah entitas. Format jurnal khusus pengeluaran kas dapat berbeda-beda untuk setiap entitas, tergantung dari kebutuhan entitas tersebut. Bisa dilihat pada layar salah satu contoh format jurnal khusus pengeluaran kas perusahaan dagang Alamanda. Dalam format tersebut terlihat bahwa kolom pembayaran utang dagang dan pembelian barang dagang merupakan kolom yang sering dilakukan transaksinya. Sedangkan pengeluaran kas di luar kedua hal tersebut akan dicatat pada kolom lain-lain dengan menjelaskan akun terkait. Kolom akun kas di kredit merupakan kolom yang harus ada karena jurnal ini untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Pencatatan pada jurnal khusus pengeluaran kas adalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jurnal khusus pengeluaran kas akan dicatat jika memang transaksi pengeluaran kas sudah dapat diakui. Yang kedua, mencatat tanggal terjadinya transaksi pengeluaran kas. Ketiga, mencatat nomor-nomor cek yang digunakan sebagai pembayaran kepada pihak ketiga. Yang keempat, mengisi kolom pos referensi untuk mengetahui bahwa posting telah dilakukan. Yang kelima, kolom lain-lain, utang dagang, dan persediaan diisi sejumlah nilai transaksi masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kolom lain-lain diisi sejumlah nilai transaksi untuk transaksi selain untuk utang dagang dan persediaan. Untuk akun akan diisi dengan nama akun yang didebit atau diisi terkait dengan jenis transaksi pengeluaran kas. Bisa dilihat pada layar yaitu contoh transaksi pada jurnal khusus pengeluaran kas dan proses penjurnalannya. Setelah proses penjurnalan, dilakukanlah posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Proses posting jurnal khusus pengeluaran kas dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan buku besar terkait dan buku besar pembantu. Yang kedua, memindahkan total saldo akun yang memiliki kolom terpisah, yaitu kas, utang dagang, dan pembelian. Pada jurnal khusus pengeluaran kas, pada akun buku besar yang sesuai atau debit dan kredit, yaitu akun kas, utang dagang, dan persediaan. Yang ketiga, memindahkan rincian dari kolom lain-lain pada jurnal khusus pengeluaran kas pada akun buku besar sesuai dengan yang tertulis pada kolom akun yang didebit. Kemudian yang keempat yaitu mengisi pos referensi pada buku besar sesuai dengan nomor halaman pada jurnal khusus pengeluaran kas. Kelima, mengisi pos referensi pada total saldo jurnal khusus pengeluaran kas yang memiliki kolom
kolom khusus sesuai dengan nomor akun terkait di buku besar. Keenam, memindahkan saldo rincian pada setiap jurnal pengeluaran kas pada buku besar pembantu terkait. Ketujuh, mengisi pos referensi pada buku besar pembantu sesuai dengan nomor halaman pada buku jurnal penerimaan kas. Yang kedelapan, mengisi pos referensi pada jurnal pengeluaran kas untuk transaksi yang memiliki kolom akun khusus dengan memberi tick mark atau tanda centang, yaitu kolom utang dagang dan pembelian. Yang kesembilan, menghitung saldo buku besar dan buku besar pembantu. Ke-10, memastikan bahwa saldo pada buku besar sama dengan total penjumlahan seluruh saldo buku besar pembantu. Dan yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo berdasarkan seluruh saldo akun dalam buku besar. Dan contoh buku besar dan buku besar pembantu bisa dilihat pada layar.